Perkarangan merupakan suatu lahan yang berada di sekitar rumah. Hampir semua rumah memiliki perkarangan. Ibarat sebuah bunga, maka putik dan benang sebagai rumah, sedangkan mahkota sebagai perkarangannya. Fungsi dan keberadaannya saling melengkapi. Apabila dikelola dengan baik, maka lahan ini dapat memberikan keuntungan bagi pemiliknya. Salah satu contoh pemanfaatan perkarangan adalah dengan ditanami buah-buahan, baik yang musiman maupun tahunan. Contohnya durian, kelapa, ubi, pisang, rambutan, jeruk, dan masih banyak lainnya. Selain dapat ditanamin tanaman-tanaman seperti tanaman hias, perkarangan juga dapat dimanfaatkan sebagai tempat untuk peternakan, seperti kambing, sapi, ayam, dan sebagainya. Contoh lain dari pemanfaatan perkarangan adalah dijadikannya apotek hidup di sekitar lingkungan rumah dalam upaya menjaga kesehatan keluarga, seperti penanaman jahe, kencur, kunyit, dan sebagainya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan akhir daripada pemanfaatan perkarangan ini adalah sebagai upaya menjaga ketahanan pangan keluarga dan meningkatkan kesejahteraan melalui pemenuhan gizi yang baik bagi keluarga. Salah satu upaya pemerintah dalam pemanfaatan perkarangan adalah melalui penumbuhan KWT atau Kelompok Wanita Tani dengan program KRPL atau Kawasan Rumah Pangan Lestari. Dalam kegiatan kelompok wanita tani ini akan sangat penting yang namanya administrasi kelompok, sebagai bukti bahwa suatu organisasi atau kelembagaan yang ada benar-benar ada atau aktif. Administrasi sendiri terdiri dari dua, yaitu administrasi kegiatan dan administrasi keuangan. Penumbuhan biang Trichoderma sp merupakan suatu kegiatan yang dapat dilakukan melalui kelompok wanita tani dengan program KRPL. Trichoderma sp merupakan suatu agen hayati yang dapat berfungsi sebagai biokontrol pada tanaman, dapat memperbaiki sifat kimia dan biologis tanah, merombak bahan-bahan organik dalam tanah karena bersifat sebagai dekomposer, sebagai aktivator pada pengomposan, mencegah infeksi bakteri pada tanaman, dan menjadikan tanah lebih sehat serta subur. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan jamur Trichoderma sp sangat dianjurkan penggunaannya pada KRPL, mengingat sifatnya yang tidak merusak lingkungan, dapat berfungsi sebagai pencegah maupun pembasmi pada penyakit tanaman akibat serangan jamur patogen. Adapun tahapan-tahapan dalam membuat biang jamur Trichoderma adalah sebagai berikut. Nah, sekarang di video kita kali ini kita hanya ingin membuat bagaimana pembuatan awal jamur Trichoderma itu sendiri. Pembuatannya sangat mudah sekali. Hal-hal yang harus kita siapkan pertama adalah bambu, nasi bekas, nasi baru pun bisa ya. Kemudian ini ada akar bambu dan daun bambu ya. Oke, pertama-tama bagian bambunya dipotong seperti ini, sisakan sedikit ruas sebelah kiri dan kanannya. Kemudian kita belah menjadi dua. Setelah terbelah menjadi dua ini, kita bersihkan dari kotor-kotoran yang ada di dalam. Setelah bersih, ini harus kita kasih lubang ya kawan-kawan nih, sebesar jari tengah ya. Kedua sisinya harus kita kasih lubang. Oke, tahap selanjutnya setelah kita kasih lubang, kita susun pertama akar bambu ya kawan-kawan. Akar bambunya kita susun
akar bambu diambil dari pohon bambu yang segar. Ini kita susun, harus disusun rapi. Nah, kemudian kita masukkan daun bambu ya. Masukkan daun bambu secukupnya. Oke. Kita ambil daun bambunya. Nah. Daun bambunya kita susun juga ya kawan-kawan. Seperti ini. Kebanyakan. Nah, setelah daun bambunya kita masukkan, terakhir kita masukkan nasi. Oke. Kita masukkan nasi. Susun ya kawan-kawan dengan rapi. Ingat urutannya. Ini tahap dasar dalam membuat jamur trichoderma ya kawan-kawan. Ini kita tutup. Setelah seperti ini kita tutup. Ini kita tutup rapat ya kawan-kawan ya. Kita tutup rapat. Ini agak lepotan. Nah, ini kita tutup rapat. Kita ikat dengan tali. Kita ikat dengan tali ya. Up. Potong biar rapi ya. Oke, selesai. Seperti ini hasilnya. Nah, setelah ini kita tempatkan di tempat yang gelap. Kita tunggu 7 sampai 10 hari. Apabila jamur yang tumbuh sama seperti pada gambar ini, maka dapat dinyatakan penumbuhan biang jamur trichoderma yang kita lakukan berhasil. Sedangkan untuk teknik aplikasinya sendiri menyesuaikan dengan bentuk daripada jamur trichoderma yang ingin kita hasilkan. Secara umum ada 3 bentuk jamur trichoderma, yaitu yang pertama cair, yang kedua padat, dan yang ketiga tepung. Untuk yang cair dapat dilakukan dengan cara teknik penyemprotan. Untuk yang padat dapat dilakukan dengan cara penugalan terlebih dahulu pada sekitar area tanaman, dan yang terakhir yang tepung dapat dilakukan dengan cara dilarutkan dengan air kemudian disemprot atau ditaburkan langsung pada area lahan.